Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Sylvia dari Prodi PIAUD semester 2 Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan mendefinisikan ilmu fikih dan usul fikih dan perbedaan fikih dan usul fikih serta sejarah perkembangan fikih dan usul fikih. Fikih itu adalah sejumlah ketentuan hukum yang mengatur berbagai segi perbuatan manusia yang berkaitan dengan nilai dan ukuran dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Dan dalam hubungan ini tidak termasuk persoalan-persoalan yang berhubungan dengan akidah dan iktikad. Sedangkan usnul fikih ialah mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali atau istimbat hukum-hukum furu'ah dari dalil-dalilnya yang rinci. Sedangkan perbedaan fikih dan usul fikih yang kedua yaitu fikih digunakan khusus oleh ahli fikih, mufti, atau pelajaran untuk mengetahui hukum kasus-kasus yang masuk ke dalam cangkupannya dan menjadikan hukum tersebut sebagai pedoman. Tanda-tanda harus merujuk ke bab-bab fikih yang sangat luas, sehingga memerlukan waktu yang lama serta menguras tenaga dan pikiran. Sedangkan usul fikih itu sendiri digunakan oleh para mujahid ketika akan menyimpulkan hukum syariat atau untuk mengetahui hukum-hukum perkara baru yang terjadi di tengah-tengah umat. Secara ilmu fikih itu diakui oleh semua ahli sejarah pemikiran hukum Islam bahwa puncak perkembangan fikih itu terjadi pada masa antara awal abad pertama Hijriah sampai dengan pertengahan abad keempat Hijriah. Setelah memasuki abad keempat Hijriah, tampaklah kemunduran dalam pemikiran fikih. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemunduran dalam pemikiran fikih antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu terpolahnya pemikiran hukum atau fikih kepada beberapa mushaf yang pengaruhnya cukup besar dalam praktik keagamaan umat. Yang kedua, hilangnya kebebasan berpikir dari kalangan ulama dan fuqaha karena terkait dalam aturan-aturan fikih yang ada dalam mushaf yang mereka ikuti sehingga mereka tidak mau melanggar ketentuan mushaf mereka. Selanjutnya, sumber hukum Islam, ijtihad dan mujtahid. Sesungguhnya ijtihad merupakan pengerahan pemikiran dalam mengkaji dalil-dalil dan hal ini lebih umum dari kias. Kalau kias menyamakan fa'ir dengan asjid, sedangkan ijtihad mengandung kias dan lain sebagainya. Selanjutnya itu pengertian mujtahid. Mujtahid ialah orang yang melakukan ijtihad dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Mujtahid fil ialah hukum-hukum syariah yang bersifat amali atau taklifi dan dalil syara untuk menentukan suatu hukum bagi mujtahid. Selanjutnya itu tingkatan mujtahid, kesungguhan dan kesanggupan seseorang untuk melakukan penggalian, penemuan dan penetapan hukum syar'i sangat berbeda-beda. Adapun tingkat tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu mujtahid muntasib, yaitu yang aktivitas ijtihadnya berkaitan dengan mujtahid lainnya. Yang kedua, mujtahid mazhab, yaitu mujtahid yang mengikuti imam musthababnya dengan melakukan ijtihad maupun dalam ilmu ushul fiknya. Yang ketiga, mujtahid murajjih. Yang keempat, mujtahid muwazin. Sumber hukum Islam Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Apabila tidak demikian, maka bukanlah dinamakan Al-Quran. Seperti contohnya adalah Zabur, Taurat, Injil. Injil merupakan kitab dan juga kalam Allah, tetapi tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, pengertian hadis. Lafaz hadis menurut bahasa adalah jalan atau kosakata kuno yang telah dikenal dalam bahasa Arab yang bermakna jalan menjadi kebiasaan baik atau buruk. Di antara firman Allah SWT yaitu, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. As-sunnah bukan hanya digunakan untuk makna yang terpuji saja, akan tetapi juga digunakan untuk sesuatu yang tercela, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang
Artinya, barang siapa yang berbuat baik, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Selanjutnya itu macam-macam asuna. Asuna ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu sunnah fi'liyah, yang kedua sunnah qauliyah, yang ketiga sunnah takririyah. Yang selanjutnya itu pengertian ijma dan kias. Secara bahasa, ijma berarti sebagai suatu hal berupa mengumpulkan berbagai macam perkara yang kemudian memberi hukum atas perkara tersebut, serta meyakini hukum tersebut. Sedangkan secara umum, ijma adalah sebuah kebulatan atau keputusan dari pendapat-pendapat yang berasal dari para ahli ulama ijtihad setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW serta menggunakan hukum syara. Ijma, jenis ijma ini ada 2. Yang pertama itu ijma al-sukuti, yang kedua ijma al-sarih. Yaitu contoh ijma. Contoh ijma ini terdiri dari 3. Yang pertama itu kesepakatan para ulama dan mujahid atas diharamkannya minyak babi. Yang kedua, menghasilkan kesepakatan berupa pembukuan Al-Quran yang dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Sakih. Yang ketiga, menjadi as-sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah sumber hukum Islam pertama, yaitu Al-Quran. Yang selanjutnya itu kias. Kias itu adalah suatu tindakan untuk menyamakan suatu hal yang tidak mempunyai nas hukum dengan sesuatu hal yang memiliki nas hukum. Kemudian dilihat berdasarkan kesamaan ilat yang diperhatikan sesuai dengan syara. Menurut Imam Syafi'i, kedudukan kias berada di bawah dari ijma, sehingga kias menjadi sumber hukum Islam yang terakhir. Yang selanjutnya itu rukun kias. Rukun kias itu terdiri dari 4. Yang pertama itu asal, yang kedua hukum asal, yang ketiga far'u, yang keempat ilat. Jenis kias ini terdiri dari 3 macam, yaitu kias ilat, yang kedua kias dalalah, yang ketiga kias sahbah. Selanjutnya contoh kias ini terdiri dari 2. Yang pertama itu menentukan narkotika sebagai barang kamar atau minuman yang memabukkan. Yang kedua, sewa menyewa ketika azan sholat Jumat memiliki hukum makruh. Yang terakhir, pengertian istihsan dan istihab. Istihsan adalah memperbandingkan yang dilakukan oleh mujahid dan kias jali atau jelas kepada kias kafi atau yang tersembunyi, atau dari hukum kuli kepada hukum istinai. Untuk menetapkan suatu hukum terhadap suatu peristiwa atau kejadian yang belum ada hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan dasar. Selanjutnya, kehujahan istihsan. Istihsan sebenarnya semacam kias, yaitu menenangkan kias, kafi, atau jali, atau mengubah hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan karena ada suatu kepentingan yang memperbolehkannya. Keduanya adalah istidal yang salih, yaitu pengertian istihab. Istihad ini adalah menetapkan suatu menurut keadaan sebelumnya sehingga terdapat dalil yang menunjukkan perubahan keadaan atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal. Kemudian kujahan istihab. Istihab adalah akhir dalil syar'i yang dijadikan tempat kembali seseorang mujahid untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapkan kepadanya. Karena ulama ushul berkata, sesungguhnya istihab adalah akhir tempat beredar fatwa, yaitu mengetahui atas suatu hukum yang telah ditetapkan baginya selama tidak terdapat dalil yang mengubahnya. Ini adalah teori dalam pengambilan dalil yang telah menjadi kebiasaan dan tradisi manusia dalam segala pengolahan dan ketetapan mereka. Maka barang siapa yang mengetahui seseorang masih hidup, maka dihukum atas kehidupannya dan didasarkan pengelolaan atas kehidupan ini sampai ada dalil yang menunjukkan atas terputusnya.
Demikianlah penjelasan dari saya dari usul fikih. Apabila ada tutur kata atau perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.